Ya ada lah. Yang lama ada, yang baru banyak. Berapa persen? Berapa persen Pak? Berapa persen Pak? Kursi yang baru dan yang lama. Kursi yang baru dan yang lama. Ada, belum dihitung persentasenya. Ya, kalau di segmen sebelumnya itu pekan lalu Pak Jokowi mengatakan kabinet sudah rampung. Kemarin, hari Rabu itu dikeluarkan lagi pernyataannya bahwa kabinet ini komposisinya akan didominasi oleh wajah baru, Bang Don. Rara, ada wajah-wajah baru yang nama-namanya sudah berseliweran sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir. Apakah nanti jadi diakomodir karena trennya Pak Jokowi ini kalau kita melihat di 2014 lalu dari sejumlah menteri di kabinet yang akhirnya masuk di 2014 lalu itu katanya cuman hitungan hari 1-2 hari sebelum pengumuman baru dikontak oleh Pak Jokowi. Saya kira ini periode ketika orang yang berharap tapi tidak dihubungi masih ada harapan. Kalau karena ngelihat pola yang sebelumnya, Bang. Pola bahwa itu bisa dalam waktu pendek. Iya, pendek. Tetapi yang kita tahu kali ini Presiden Jokowi dari beberapa pertemuan yang saya ikuti betul-betul siap melalui beberapa sumber rekrutmen. Nah, kira-kira begitu ya. Termasuk ya. dapat dari partai-partai politik. Nah, itu dia. Itu kira-kira Presiden akan konsisten tidak memegang komposisi karena kan sudah mengatakan ada 45% komposisi kabinet dari parpol, sementara 55%-nya akan dari profesional. Nah, melihat dinamika politik yang ada, kira-kira akan konsisten. Dengan bertambah tadi partai-partai konsistenkah dengan komposisi seperti itu? Kita berpikir 50-50 mungkin lebih masuk akal ya. Lebih realistis ya. Tetapi kita ingat, saya jadi ingat cerita Pak Andrinov Caniago gitu ya, yang 5 tahun lalu itu katanya hanya dipanggil dalam waktu kurang dari 1 jam, itu diajak ngobrol untuk berkeliling istana begitu karena pelantikan pengumuman kabinet itu ada jeda hampir seminggu kalau tidak salah dari pelantikan presiden. Hanya diajak berkeliling istana sambil ngobrol santai tanpa ada omongan diminta untuk menjadi menteri atau tidak, baru 1-2 hari kemudiannya diumumkan untuk menjadi menteri. Tapi mungkin kali ini agak berbeda. Karena kan itu dia. Ada informasi bahwa pengumuman kabinetnya akan dilakukan bisa di hari Minggu pada saat pelantikan presiden selesai dilakukan atau 1 hari setelahnya. 1 hari artinya hari Senin besok. Makanya nama-nama mungkin sudah jadi, mengerucut ya. Tetapi ketika ada lagi unsur Demokrat dan ada Gerindra, mungkin itu akan sedikit mengubah. Itu yang paling mungkin. Makanya tadi saya bilang benar juga pertanyaan Rara. Kalau lihat ada koalisi baru, apakah 45 dengan 55 gitu. Tapi kan Presiden sudah menjanjikan akan banyak wajah baru. Betul. Banyaknya itu berapa? Saya yakin yang sekarang stay mungkin 30% yang lama ya. Mungkin ya. Kalau lihat cara Pak Jokowi mendekati orang-orang ini, berjalan, bergaul, bepergian. Apalagi yang murni profesional, non partai politik begitu ya, Bang ya? Yang paling dekat kemungkinan yang bertahan itu adalah, ini dugaan saya. Dan itu ada dasarnya. Mereka yang berhubungan dengan kemungkinan pembangunan ibu kota baru. Nah, Jadi karena ini harus jalan berkelanjutan. Sudah ada Menteri PUPR, gitu kan, Pak PUPR. Basuki, ada Bappenas, mungkin tidak namanya Bappenas nanti, mungkin Badan Otorita Ibu Kota, ada Ibu Sri Mulyani yang harus menyediakan uangnya dan seterusnya. Lalu kemudian ada beberapa lagi lah yang menurut saya akan dipakai terus. Ini menarik memang melihat dinamika dalam beberapa hari ke depan ya. Sudah tinggal sebentar lagi seharusnya kalau teman-teman wartawan mungkin yang sehari-hari mengikuti gerak-gerik Pak Jokowi ini jangan-jangan sudah bisa menerka dalam beberapa hari ke depan siapa ada nama-nama yang dipanggil. Karena memang patternnya Pak Jokowi ini beda. Kalau kita lihat misalnya Pak SBY yang memang membuka secara gamblang fit and proper test-nya dengan terbuka. Waktu itu waktu Pak SBY orang dipanggil ke Cikeas. Betul. Saya ingat betul. Ketika itu dipanggil, ada yang kemudian disebut namanya untuk jadi menteri, tetapi ada yang balik dari situ juga tapi tidak jadi. Ini mekanismenya untuk Pak Jokowi nanti kira-kira akan seperti apa ya? Karena nampaknya hanya dalam waktu singkat ini harus kemudian ditentukan. Apalagi pengumuman kabinet ini sangat ditunggu karena tadi seperti yang sudah saya katakan ini akan menentukan nih arah koalisi, siapa yang akan ikut bergabung, siapa yang akan tetap di luar, koalisinya akan apakah lebih besar atau seperti sekarang, itu akan sangat menentukan dari pengumuman ataupun susunan komposisi kabinet itu sendiri. Baik. Itu nanti kita lihat bagaimana hasilnya di 3 hari ke depan. Tapi yang jelas
untuk hari Minggu 20 Oktober 2019 pukul 14.30 waktu Jadi Indonesia Barat. pelantikannya pukul 14.30. Walaupun acara Itu- dimulai dari 14 waktu Betul. Indonesia Barat. Pelantikan sendiri 14.30 itu langsung dikatakan oleh Ketua MPR, Ya. Mas Bambang Susatyo, ada 30 ribuan personel keamanan, Bang Don, yang siap dikerahkan untuk menjaga kawasan Ya. gedung MPR DPR. Akan dibagi Akan- menjadi 3 ring. Ring pertama Ya. di ruang pelantikan, ring kedua di kawasan DPR, dan ring ketiga ini ada di sekitar kawasan gedung MPR Artinya ini DPR. akan aman, bukan? Akan aman. Itu Orang paling tidak. menunggu, publik itu menunggu pelantikan ini akan aman atau tidak. Nah, itu yang disampaikan oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Kita ikuti cuplikan berikut ini. Acara MPR, maka kami sangat berkepentingan bahwa acara ini berlangsung dengan hikmat tanpa gangguan apapun. Makanya kami himbau pada adik mahasiswa, pada seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga kehikmatan ini. Karena suksesnya acara pelantikan presiden akan memberi pesan positif bagi dunia internasional. Dan itu akan juga membantu perekonomian kita. Dengan ekonomi yang baik, maka itu sama dengan membantu rakyat kita semua. Jadi message-nya jelas, kami di MPR ingin acara ini berlangsung dengan hikmat dan agung sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden. Ya, itu tadi Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan juga apa yang diinginkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo bahwa Dilakukan upacara dengan pelantikan cara sederhana dan hikmat. Itu yang Karena paling memang ini penting. acara sakral setiap 5 tahun sekali. Seperti Saya rasa itu. kita semua saksikan yang terjadi 5 tahun lalu. Saya kebetulan ada di istana pada saat Pak Jokowi masuk, tetapi sebelum itu saya juga ada di istana ketika Pak SBY meninggalkan istana. Kemudian kita bertemu di Seknek untuk kemudian begitu Pak Jokowi masuk, Pak SBY terima Ya. Pak Jokowi yang oleh Pak SBY pada waktu itu untuk memperlihatkan kepada publik sebuah simbol suksesi yang Ya. yang oke, yang damai gitu. Ya. Karena sebelumnya selalu antara satu dengan yang lain, sebelumnya dan sudahnya selalu ada persoalan. Tidak begitu ya? Kali itu dia, Oke. itu yang saya ingat 5 tahun lalu. Tapi kali ini kita betul-betul berharap ini menjadi simbol bagaimana rakyat Indonesia menerima presidennya yang sudah dipilih dengan Ya, demokratis. walaupun kita tahu ada sejumlah isu yang Ya, betul. mewarnai rangkaian jelang pelantikan presiden ya. Betul. Ada rencana demonstrasi unjuk rasa dari teman-teman mahasiswa. Tapi tadi kita kita tahu harus terlatih atau Ya. masyarakat kita harus terlatih untuk bisa menerima kekalahan. Betul. Lalu kemudian juga ya kalau bisa ikut ambil bagian untuk gembira dalam sebuah kemenangan bersama. Ya, ya. Kan ini kan ya namanya juga Pilpres. Ya. Itu proses demokrasi yang normal. Ya, ya. Kalau aksi unjuk rasa tentu ya ini sudah dijamin oleh undang-undang Bang Don dan juga Rara, tapi memang Polri kemarin juga sudah mengeluarkan statement tidak akan memberikan rekomendasi Atau STTP ya, surat tanda ya. terima pemberitahuan. Betul, selama tanggal 15 Hingga tanggal 20 sampai Oktober. 20 Oktober. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kalau kontak-kontakan saya dengan teman-teman mahasiswa beberapa hari terakhir, sepekan terakhir ini paling tidak memang belum ada rencana yang rigid untuk melakukan aksi unjuk Karena rasa. pelantikan Mungkin ini- ada, tetapi tidak banyak. Oke, karena pelantikan ini kan tidak hanya kemudian disaksikan oleh rakyat Indonesia, tapi dari media internasional, Betul, karena ada ada juga tamu-tamu tamu-tamu negara dari sahabat dari negara Dari akan hadir. China, Ya. wakil presidennya yang datang. Ya. Dan Dari Singapura, presidennya atau perdana menterinya yang datang. begitu pula dari Australia. Perdana Menteri Australia Perdana Menteri ini Australia datang. dipastikan akan Bahkan hadir. sudah didahului juga pekan lalu ada Perdana Menteri Belanda yang khusus Ya. datang ke Jakarta juga masih satu rangkaian jelang pelantikan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden terpilih. Baik, itu yang bisa kita sampaikan di segmen berikutnya. Masih ada lagi nanti Rara? Iya, Apa karena segmen berikutnya? Oke, pelantikan ini memang kemudian menjadi perhatian dari masyarakat, publik juga di medsos, kemudian kerap kemudian menantikan bagaimana sih sebetulnya situasi keamanan, suasana pelantikan nanti. Banyak kemudian yang men-tweet ataupun memberikan komentar ya di Instagram, tapi memang kita dalam bermedia sosial ini harus hati-hati, Wahyu dan juga Bang Mumpung Don. belum kamu tutup, saya juga apresiasi sikap Gerindra tadi itu loh. Oke. Yang 3 poin tadi itu. Saya harap penonton bisa ingat lagi tadi gerakan yang saya sampaikan. Lanjut. Oke, kembali pada aktivitas kegiatan di medsos ini memang harus hati-hati karena jarimu akan menjadi harimau di perkembangan teknologi informasi sekarang, dan kita melihat dari kasus yang terjadi di prajurit TNI dan juga anggota keluarganya yaitu istrinya. Nah, informasi mengenai ini akan kita bahas. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.